Bocil ini namanya Pip. Di usianya yang masih 7 tahun, ia udah menjadi seorang yatim piatu. Aduh, kasihan banget. Baru kelas 2 SD udah gak ada yang ngambil rapotnya. Ia kemudian terpaksa tinggal bersama kakaknya yang telah menikah dengan seorang tukang besi yang bernama Joe. Joe ini sudah menganggap Pip tidak hanya sebagai saudara iparnya aja, namun juga seperti temannya sendiri. Joe selalu melindungi Pip dari perilaku kakak Pip yang merasa terbebani karena harus menghidupi Pip dengan keadaan keluarganya yang miskin. Suatu hari Pip pergi mengunjungi makam orang tuanya sendirian. Saat sedang membersihkan makam, Pip dikagetkan dengan kedatangan seorang laki-laki yang mengancamnya. Ternyata ia adalah narapidana yang tengah kabur dalam kondisi kelaparan. Ia meminta Pip untuk mencuri beberapa barang dan makanan di rumahnya dan kembali lagi saat esok hari. Pip yang ketakutan karena diancam akan dibunuh akhirnya menuruti permintaan buronan tersebut. Ia kemudian mencuri makanan di dapur. Dan keesokan harinya Pip pun segera mengantarkan makanan itu ke narapidana yang sembunyi di balik rerumputan dekat makam orang tuanya. Napi itu terlihat sangat menikmati makanannya, bahkan ia sempat berterima kasih kepada Pip. Tapi karena Pip takut, dia pun segera pergi dari sana. Saat Pip sampai di rumah, kakaknya menyadari jika makanannya hilang. Pip yang panik pun takut ketahuan kemudian lari keluar rumah. Namun tiba-tiba ia dicegat oleh rombongan polisi yang datang untuk memeriksa Pip. Mereka mencari narapidana yang kabur dari Nusa Kambangan dan berada di sekitar rumah Pip. Pip dan Joe pun akhirnya ikut rombongan polisi itu untuk mencari narapidana yang kabur. Dan setelah seharian mencari, rupanya si narapidana itu sedang berkelahi dengan napi yang lain di kubangan lumpur. Aneh banget, sesama residivis harusnya solid kan? Solid! Ternyata ada 2 narapidana yang kabur dan polisi pun langsung segera menangkap mereka. Dan atas kejadian itu Pip merasa bersalah dan takut karena sudah menolong napi tersebut. Dia nggak ingin namanya dibawa-bawa. Nanti gimana orang-orang memanggil dia kalau namanya diambil orang? Lucu kali kamu Mas Bejo. Untungnya napi itu membuat pengakuan bahwa dialah yang sudah mencuri makanan di rumah Joe. Dan keesokan harinya terlihat Pip sedang dipaksa mandi bunga Bank BRI oleh kakaknya. Dia akan diantar untuk menemui Miss Hafisam. Miss Hafisam ini adalah seorang perawan tua yang kaya raya. Orang-orang sering menyebutnya sebagai perawan Tiljana. Dia sering mencari anak laki-laki untuk diundang ke rumahnya, dan mereka akan disuruh bermain dan menghibur sang perawan Tiljana itu. Sesampainya di sana, Pip diantar ke ruangan Miss Hafisam sama seorang cewek cantik. Dengan perasaan takut, ia mendekat ke arah Miss Hafisam yang terlihat menggunakan gaun pernikahan yang sudah lusuh. Miss Hafisam meminta untuk bermain samgong bersama cewek cantik yang tadi nganter dia. Dan ternyata gadis itu bernama Estella. Dia adalah anak angkat dari Miss Hafisam. Saat bermain bersama, Estella selalu ngejekin Pip karena ia miskin dan tidak pintar. Namun meskipun Estella sombong dan angkuh, Pip tetap juga memuji kecantikannya. Setelah cukup puas melihat dan bermain bersama Estella, Pip pun kemudian pulang ke rumahnya. Esok harinya pas Pip sedang jalan-jalan di luar rumah Miss Hafisam, dia diam-diam mengamati Estella yang sedang asik bermain sendiri. Dan tiba-tiba ada seorang anak laki-laki yang mempergokinya dan menentang Pip berantem karena ngintipin Estella. Awalnya Pip gak mau meladeni tawaran adu jotos itu. Ia hanya mau tinju kalau ditawari oleh Holy Wings. Namun karena anak-anak laki-laki ini terus mengejeknya, dia pun akhirnya menonjok anak itu hingga terjatuh. Melihat Pip berantem dengan anak laki-laki lain, Estella ternyata menjadi tersipu malu. Dia lalu ngajakin Pip untuk segera pulang. Dan sejak saat itu Pip semakin bersemangat untuk bisa mendekati Estella. Agar tidak terus-menerus dihina, dia pun belajar dengan giat bersama temannya yang bernama Bidi. Pip pun juga bercerita bahwa sebenarnya ia nggak ingin menjadi pandai besi seperti Joe. Dia ingin menjadi seorang gentleman sejati, sehingga taraf hidupnya bisa meningkat menjadi pria kaya raya. Mendengar itu, Bidi pun menyarankan dia aja untuk menjadi PNS golongan 4. Di sisi lain, rupanya kedekatan Estella dan Pip diketahui oleh Miss Hafisam saat mereka sedang berlatih dansa. Dia kemudian meminta Estella untuk memanggil Joe untuk menemuinya. Setelah bertemu, Miss Hafisam meminta agar Pip tidak perlu lagi untuk bermain dengan Estella. Miss Havisham kemudian memberikan upah kepada Pip atas jasanya yang udah mau datang dan bermain bersama Estella. Dan setelah menerima uang itu, Pip dan Joe pergi meninggalkan rumah Miss Havisham dan berpisah dengan Estella. Waktu pun terus berjalan dan tanpa disadari, Pip sekarang sudah beranjak dewasa. Dia sudah menjadi tukang besi seperti Joe. Namun kini dia hanya hidup berdua dengan Joe karena kakaknya udah meninggal akibat serangan jantung. Dan si kakak gak mampu untuk menyerang balik. Suatu sore, Pip yang sedang bekerja dengan Joe tiba-tiba kedatangan tamu. Dia adalah Joseph Gargery, pengacara terkenal asal London dan merupakan kenalan dari Hotman Paris. Gargery diperintahkan menjemput Pip untuk pindah ke London.
Perintah itu datang dari seorang donatur anonim yang siap membiayai semua kebutuhan Pip selama tinggal di London. Pip pun akan dididik menjadi pria yang sukses dan mapan. It is the desire of the present possessor of the fortune. I am here to inform you, and brought up as a gentleman in London. Selain itu, Joe juga diberi uang dari sang donatur sebesar 20 guinea atau sekitar 130 juta rupiah sebagai kompensasi karena ia harus melepaskan Pip yang akan pergi ke London. Keberangkatan Pip menuju ke London membuat Joe merasa senang sekaligus sedih. Tidak hanya Joe, Biddy juga merasa sedih karena harus berpisah dengan sahabatnya. Sementara itu, Pip dengan senang hati merantau ke London. Hal itu dikarenakan menjadi pria sukses dan mapan sudah menjadi impiannya sejak dulu. Dan selama ia di London, dia tinggal di salah satu kos-kosan milik Mr. Pocket. Dan seiring berjalannya waktu, ia pun bersahabat dengan Herbert, lawan adu tinju yang dulu pernah bertemu dengannya saat masih kecil di rumah Miss Havisham. Sambil mempersiapkan makan siang, Herbert pun mengobrol dengan Pip. Mereka membicarakan Estella yang sangat angkuh dan sombong seperti Miss Havisham dan Firaun. Lalu Herbert pun juga menceritakan siapa Miss Havisham sebenarnya. Dan ternyata Miss Havisham ini adalah seorang perawan tua yang trauma karena ditinggalkan oleh pria yang dia cintai di hari pertunangannya. Dan sejak saat itu ia masih terus menggunakan gaun pengantinnya, tidak pernah mengenakan sepatu dan tidak pernah menyisir rambutnya. Makanya sering tercium abon expired ketika dekat dengan perawan Tiljanah itu. Malam harinya Herbert mengajak Pip untuk berjalan-jalan keliling kota sambil membahas soal bisnis tahu gejrot. Pip ingin mengembangkan bisnis perdagangannya ke Mesir, dan di situ Herbert terlihat bersemangat ketika membahas bisnis tersebut karena dia sudah merasa lelah dengan pekerjaannya saat ini sebagai pegawai akuntan. Maka Herbert pun bersedia membantu Pip. Pip dan Herbert bekerja keras siang dan malam untuk menjalankan bisnis perdagangan barang hingga ke luar negeri. Kerasnya kehidupan di London tidak membuatnya patah semangat. Kini usianya masih 21 tahun dan dia sudah mampu menyandang predikat Sultan London, di mana dia sudah berhasil memiliki penghasilan sekitar 500 pound sterling atau sekitar 888 juta rupiah. Bahkan dengan kekayaannya saat ini, diam-diam Pip ingin mencarikan Herbert pekerjaan baru di Cleriker, yaitu perusahaan kapal layar besar yang Herbert impikan agar bisa menjadi Sultan London seperti Pip. Dengan kekayaannya itu pula, Pip mengajak Herbert untuk pindah ke tempat tinggal yang lebih besar. Awalnya Herbert merasa ragu, apalagi mengingat ia yang bekerja hanya sebagai seorang pegawai. Dan keraguan itu pun juga dirasakan oleh tunangan Herbert. Namun karena Pip terus memaksa dan akan membayarkan sewa tempat tinggal tersebut, jadi Herbert ya mau-mau aja. Di suatu malam, Pip dan Herbert mengikuti acara kumpul bareng sama komunitas elit global di London yang bernama Finch of the Grove. Komunitas elit itu ternyata menjadi tantangan baru dalam hidupnya Pip, di mana dia dipandang sebelah mata oleh seorang pemuda terkaya di Inggris yang bernama Drumley, karena Pip berasal dari tempat terpencil dan keluarga miskin. Besok pagi saat Pip masih tidur di atas kasur Palembang, ia kedatangan tamu yang tidak terduga. Rupanya Joe datang untuk menjenguknya. Lalu Pip memperkenalkan Joe kepada Herbert. Saat makan siang bersama Joe dan Herbert, Pip terlihat tidak nyaman melihat cara makan Joe yang seperti orang gak memiliki adab. Bahkan beberapa kali Pip membentak Joe atas adab makannya. Karena merasa sakit hati dengan perlakuan Pip di depan umum, akhirnya Joe pergi meninggalkan Pip. Joe merasa Pip sudah menjadi orang yang berbeda. Joe, I will show you some sights. You and me are not two figures. You put your head in at the window of the forge and you'll see Joe the blacksmith. Dan beberapa hari kemudian, Pip pun diminta untuk menemui Miss Havisham. Di sana ia kembali dipertemukan dengan Estella setelah berpisah selama bertahun-tahun. Lalu mereka pun berjalan-jalan di halaman rumah Miss Havisham, dan di momen itulah Pip pun menyatakan perasaannya kepada Estella. I'm serious. Pip, we're to be thrown together, you must. Di lain hari ada sebuah pesta dansa yang disediakan oleh Drumble. Semua orang datang termasuk Pip dan Herbert. Ternyata dalam pesta itu juga ada Estella. Dengan sombongnya, Drumley sengaja memamerkan kedekatannya dengan Estella dan membuat Pip marah. Dia bahkan berdansa dengan Estella di hadapan Pip. Melihat hal itu, Pip merasa sangat marah dan cemburu. Ia pun pergi meninggalkan Estella yang masih asyik berdansa dengan Drumley. Sepulangnya dari pesta, Pip dikagetkan dengan kedatangan seorang laki-laki gak dikenal. Dan pria itu ternyata adalah mantan napi yang dulu pernah mengancamnya saat kecil. Pria tersebut bernama Abel McWitch. Dia adalah orang yang selama ini menjadi sponsor atau donatur anonim yang membiayai kehidupan Pip di London. Abel menghasilkan banyak uang di Australia dan kembali ke Inggris untuk menemui Pip yang telah ia anggap sebagai putranya. I've made a gentleman of you.
I lived rough. You should live smooth. Pip kemudian mengkonfirmasi soal donatur anonim itu ke Joe. Namun bukannya menjelaskan tentang kebenaran siapa sponsor atau donaturnya Pip, ia justru mengingatkan Pip jika Drumley sudah melakukan sesuatu hal licik kepadanya. Seketika Pip teringat kejadian semalam saat Drumley bersama Estella di acara pesta dansa. Pip pun langsung menuju ke rumah Miss Havisham untuk memastikan, dan benar saja ia bertemu dengan Drumble. Drumble nampak tertawa mengejek Pip yang seakan berkata jika dirinya sudah seperti Yamaha semakin di depan. Pip pun berlari masuk ke rumah mencari Estella, dan ternyata Estella sudah memutuskan akan menikah dengan Drumble yang jauh lebih kaya dan memiliki status sosial dibandingkan Pip. Yet still I love you. Tidak mau terus berlarut dalam kesedihan setelah kisah cintanya hancur, Pip pun mulai fokus untuk menyelamatkan Abel dari kejaran musuh bebuyutannya, yaitu Compassion. Abel dan Compassion sebelumnya adalah rekan kerja untuk melakukan berbagai penipuan atau kejahatan yang lain. Abel pertama kali bertemu dengan Compassion 20 tahun yang lalu saat dia kehabisan uangnya. Compassion mengajak Abel bekerja untuknya. Salah satunya saat dia harus membantu Compassion menipu Ani-Ani untuk diambil hartanya. Dan semenjak saat itu, Compassion selalu memperbudak Abel yang bekerja di bawah tekanannya tanpa perlawanan dan berada di zona berbahaya. Hingga saat mereka melakukan aksi terakhir, Abel dan Compassion membuat kesepakatan untuk tidak berkomunikasi satu sama lain dan melakukan pertahanan terpisah. Sayangnya nasib buruk datang dan membuat mereka tertangkap serta harus menjalani sidang. Dan saat persidangan dengan pintarnya Compassion melakukan pembenaran atas diri sendiri. Pengacaranya juga membela dia mati-matian, bahkan membawa branding Compassion sebagai sosok yang terpelajar. Berbeda jauh dengan Abel, yaitu seorang kriminal yang sudah berulang kali masuk penjara. Sampai-sampai sipir udah bosan menyiksa dirinya dan memberinya kunci borgol. "Kowe nek meh kabur apa-apa tapi engko magrib balik rene meneh yo," jari sipire. Di situ Compassion justru menyerang Abel dan membuatnya dipenjara selama 14 tahun. Dan saat Pip menanyakan siapa wanita yang sudah ditipu Compassion, ternyata wanita itu adalah Miss Havisham. Pip pun kemudian menemui Miss Havisham untuk mengkonfirmasi hal tersebut dengan ditemani oleh Joe. Di perjalanan, Joe menceritakan soal Abel dan Miss Havisham. Ternyata setelah Abel dipenjara, istrinya yang bernama Molly meminta Joe untuk menyelamatkan anaknya. Kemudian anak itu dibawa kepada Miss Havisham untuk diadopsi. Anak yang diadopsi Miss Havisham itu adalah Estella. Menurut Joe, Miss Havisham memiliki maksud tersendiri untuk mengadopsi Estella. Ketika bertemu dengan Miss Havisham, Pip langsung menanyakan apa tujuan ia mengadopsi Estella. Miss Havisham pun mengatakan jika awalnya ia hanya ingin mengadopsi Estella untuk membantu menyembuhkan patah hatinya. Namun rasa sakit yang mendalam itu justru dia turunkan kepada Estella. Miss Havisham mengajarkan Estella untuk tidak memberi cinta kepada pria manapun, karena itu hanyalah hal bodoh yang bisa membuat Estella terluka. Namun kini Miss Havisham menyesali perbuatannya. Ia merasa bersalah karena Estella tumbuh menjadi sosok yang tidak berperasaan dan menyakiti hati Pip yang tulus. Pip yang udah terlanjur kecewa mendengar penjelasan Miss Havisham pun langsung bergegas pergi. Saat Miss Havisham mengejar Pip, dia tidak sengaja menendang lilin api dan terjatuh ke atas gaunnya. Seketika api pun dengan cepat membakar tubuh Miss Havisham. Sepulangnya ke London, Pip menyadari jika dirinya telah diikuti seseorang. Ternyata itu adalah Compassion, musuh Abel yang masih hidup. Dia rupanya membayar sejumlah polisi dan pembunuh untuk memburu Abel dan juga Pip. Dan Pip pun langsung segera pulang dan langsung ngajakin Abel untuk kabur. Herbert pun ingin ikut menyelamatkan Pip, sehingga ia juga ikut kabur menggunakan kapal menuju sungai. Di sela menunggu kapal layar yang akan mereka tumpangi lewat, Pip pun membacakan sebuah puisi kepada Abel. Dan Abel pun menikmati suasana itu. Ia merasa bersyukur karena bisa menghabiskan waktu bersama Pip. Abel pun berharap dalam waktu yang sedikit ini mereka bisa benar-benar berteman. You speak as if we're parting, which I catches in my hand. Ketika mereka mendekati kapal layar yang ditunggu, ternyata mereka bertiga sudah diikuti oleh kapal polisi dan juga Compassion. Bill dan Herbert pun selamat, namun Abel dan Compassion terlibat perkelahian di atas kapal dan keduanya malah terlempar ke dalam air. Compassion pun menghilang sedangkan Abel nampak muncul ke permukaan beberapa waktu kemudian. Abel yang masih hidup dan telah membunuh Compassion di atas kapal itu pada akhirnya disidang. Keputusan terakhir mengatakan jika dirinya akan dihukum gantung. To return to the country where he shall share with all of us. I sentence you all to death. Dan akhirnya karena Abel telah tiada, maka donatur tetap kehidupan Pip juga telah tiada. Sementara itu, Pip juga bangkrut dan terlilit hutang yang sangat banyak di London.
Namun suatu pagi ia terbangun dengan nota lunas dari semua hutangnya. Ternyata yang membayarkan hutangnya adalah Joe, kakaknya yang telah ia anggap sebagai orang kampungan. Akhirnya Pip pun memutuskan untuk kembali ke desa dan menyadari bahwa kebahagiaan yang sebenarnya bukan berasal dari kekayaan dan juga status sosial, melainkan dari cinta dan dukungan orang-orang terdekatnya. Dia kemudian bertemu kembali dengan Joe yang sudah menikah lagi dengan temannya yang bernama Biddy. Pip berterima kasih kepada Joe yang sudah membayar semua hutangnya. Joe bahkan rela diburu debt collector Aku-Laku dan Kredivo untuk membantu Pip. Namun itu semua tidak menjadi masalah karena baginya Pip adalah sahabat sejatinya. Beberapa tahun kemudian, Pip sudah bekerja bersama Herbert di Claricare cabang Kairo. Suatu pagi ada surat untuk Pip yang dikirim oleh seorang wanita. Pip diminta untuk menemui wanita itu, dan ternyata wanita itu adalah Estella. Estella kini sudah menjanda. Dia meminta maaf kepada Pip karena sudah mencampakkan Pip dan lebih memilih Trumbull. Estella pun menanyakan perasaan Pip kepadanya, dan Pip menjawab bahwa dia masih selalu mencintai Estella. Dan akhirnya Pip dan Estella pun kembali bersama.